Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Perusahaan yang satu ini transaksi hariannya cukup sepi banget tadi saya lihat ya. Jadi ya nggak terpantau oleh saya karena pas saya pertama kali filter saham itu kan dia ke atas. Tapi saham yang satu ini cukup sepi ya, jadi nggak terpantau oleh saya. Dan pas saya lihat fundamentalnya bagaimana, sebenarnya cukup oke sih. Dari harganya juga udah peningkatannya sampai berkali-kali lipat. Dari harganya Rp300 pernah mencapai harga 1000-an. Ya, jadi hampir 5 kali lipat lah gitulah, 4 sampai 5 kali lipat. Ini merupakan produsen daripada film. Dalam maksudnya film ini adalah plastik ya, plastik film yang untuk membungkus packaging. Ada banyak sekali packaging yang mereka produksi. Ya, kita akan membahas perusahaan ini sama-sama yang di-request oleh teman-teman. Arga Karya Prima Industri Tbk dengan kode emiten AKPI atau kita panggil aja API. Dari sejarahnya terlebih dahulu sudah update di website mereka. Ya, mereka merupakan salah satu produsen film kemasan fleksibel terkemuka di Asia Tenggara. Fasilitas produksi perseroan memiliki total kapasitas terpasang hampir 100.000 ton per tahun. Memproduksi berbagai produk kemasan film untuk keperluan industri dan barang konsumsi seperti rokok, produk makanan, kertas laminasi, pita perekat, dan lain-lain. Selain fasilitas produksi di Indonesia, juga memiliki basis produksi di Malaysia di bawah Stenta Film SDN BHD Group, Arga and Stenta. Saat ini menawarkan berbagai jenis film yang dijual dengan dua merek yang berbeda ya. Ini merek-merek mereka, Arlen. Lalu selanjutnya kita coba lihat produk-produk mereka apa aja sih di sebelah sini ya. Yang pertama ini dia tentang Arlen ya, film biasially oriented polypropylene atau BOPP yang telah digunakan oleh produsen kemasan fleksibel di seluruh dunia selama beberapa dekade untuk berbagai aplikasi. Dan ini contoh aplikasinya, ada kemasan fleksibel untuk rokok juga tembakau, lalu ada sedotan, label, percakapan digital dan lain-lainnya ya. Lalu yang kedua juga sama sih untuk kemasan juga ya. Ini dia Areta. Yap, jadi mereka bergerak di bidang konsumen ya. Jadi prospeknya sendiri bagaimana? Kalau saya lihat sendiri sih sebenarnya prospeknya cukup oke. Karena bergerak di bidang konsumen juga dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi prospeknya sih oke. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Tiara Inti Mahkota. Nggak ada berita banyak tentang perusahaan ini sih. Dan ada beritanya pun itu nggak ada sangkut pautnya ya. Jadi kita skip aja, kita langsung masuk ke laporan keuangannya yang sudah saya download di RT Business. Bagaimanakah penampakannya? Apakah cukup bagus? Atau kalau dari spoiler saya di awal sih bagus ya. Jadi langsung aja kita cek sebagus apa sih. Yuk mari kita pindah ke PDF dan RTI Business. Dan beginilah penampakan daripada API. Kita lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu. Tiara Inti Mahkota yang sudah kita bahas tadi, yang ada beritanya, itu memegang sebesar 35%. Lalu porsi various atau publik itu sebesar 21% ya. Cukup aman. Lalu selanjutnya kita lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Dengan net profitnya 120 miliar rupiah. Kita coba cek. Untuk melihat laporan keuangannya ini, kita lihat dulu mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatannya dalam bentuk ribuan. Jadi harus kita kali 1000 dulu. Kita lihat di bagian laporan laba rugi. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 120 miliar rupiah. Jadi tepat. Selanjutnya kita lihat PR-nya 2,08 kali. Ini murah banget ya. Sangat murah. Ya, lalu untuk korelasinya pun bagus 122% ya. Ini perbandingan antara aset lancarnya dengan liabilitas jangka pendek. Untuk aset lancarnya 1,5 triliun, lalu liabilitas jangka pendeknya 1,2 triliun. Jadi masih lebih besar 300 miliar daripada liabilitas jangka pendek. Jadi aset lancarnya bagus ya. Lalu untuk transaksi hariannya di hari ini jam 10 pagi, turnovernya 130 juta rupiah. Memang cukup sepi sih, jadi nggak sampai bisa terpantau oleh saya. Tapi pergerakannya karena fundamentalnya oke banget. Lihat nih, dari harganya pada 2020 pas pandemi ya, nggak usah lihat terlalu jauh deh. Kita lihat dari harga pas awal tahun 2021 ya.
harganya pernah mencapai Rp500, sekarang udah Rp1.640, jadi udah sekitar 3 kali lipat. Wow, mantap banget ya. Jadi saya bisa mengerti kenapa teman-teman request perusahaan ini, karena dia juga ya cukup senang bagi dividen juga sih. Dan untuk laba tahun 2022 ini besar banget. So, meskipun kebanyakan datangnya daripada pendapatan lain-lain ya, selain yang dari operasi. Kita coba lihat laporan keuangannya. Untuk penjualan dan pendapatan usaha Rp839 miliar ya. Lalu dikurangi beban, jumlah labanya akhirnya menjadi 100. Bentar, ada pendapatan lain-lainnya juga Rp103 miliar. Baik, ini untuk laba brutonya ya. Jadi kebanyakan datangnya pendapatan lainnya ya, bisa dari kegiatan investasi, saham. Nah, sehingga mereka pendapatannya dapat dari sana sih. Untuk yang lebih lengkapnya di financial statement sih nggak ada ya, harusnya di laporan lainnya aja sih. Baik, jadi gitu aja intinya tentang API ya. So gitu aja sih untuk API sih ya. Kalau teman-teman tanya apakah layak investasi, sebenarnya layak sih, cuman kalau teman-teman nggak mau nyangkut di saham ini, dalam artian transaksinya kan sepitu, jadi kalau mau kita jual itu agak susah. Jadi kalau teman-teman masuk dikit aja sih nggak apa-apa ya, kayak sekitar 1 juta gitu masuk ke API juga nggak masalah, biarin dia terbang gitu kan. Yang bergerak di bidang consumer itu sebenarnya cukup banyak di watchlist saya ya, yang transaksi hariannya bisa 1M ke atas. Seperti ini beberapa diantaranya. Tapi yang bergerak di bidang kemasan film sih cukup sedikit ya sebenarnya ya, justru malahan nggak ada di watchlist saya. Jadi mungkin beberapa saham di antaranya sih paling saham-saham yang bergerak di bidang consumer good tapi tidak di bagian kemasan film. Contohnya seperti PMMP yang bergerak di bidang penjualan udang dan perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, jadi kalau untuk API ini ya boleh investasi ke dalamnya, cuma jangan terlalu banyak, takut nanti teman-teman nyangkut di sana. Kalau saya sendiri sih juga nggak terlalu tertarik ya, saya maunya masuk banyak-banyak langsung karena lebih nendang rasanya. Jadi gitu aja pembahasan tentang API yang bergerak di bidang produsen daripada kemasan film, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.